Lalu gimana nih penerapannya? Mana yang turunan, mana yang entar ada integral, segala macam kayak gitu kan. Yang mana nih? Nah, untuk memvisualkannya kita pakai grafik lagi. Ini X, ini T. Melengkung lagi deh. Nah, ini kan berarti A, B. Seperti kita ketahui, gradiennya adalah delta X per delta T. Nah, gradien delta X per delta T. Kan familiar nih, delta X per delta T. Perubahan posisi, perubahan per dibagi perubahan waktu. Ini adalah persamaan kecepatan. Jadi gradien pada grafik XT adalah kecepatannya. Itu. Nah, kalau kita bikin jadi semakin kecil gitu kan. Ini jadi kalau secara lambang adalah dx per dt. Ya tetap kecepatan juga, jadi turunan terhadap waktu, turunan posisi terhadap waktu adalah kecepatan. Jadi XV turunan. Itu. Lalu kita bikin grafik lagi nih. Ini kan tadi T kuadrat misalnya. Kalau diturunin V-nya adalah 2T, ya kan? Oke, bentar. Tulis di sini deh. Gimana ya? Ini deh. X sama dengan T kuadrat. Berarti V-nya adalah 2T. Nah, kalau 2T kan garisnya linear ya. Nggak ada pangkat-pangkatnya. Berarti lurus aja. V terhadap T. Gradiennya kan selalu konstan nih kalau garis lurus biasa. Nah, jadi delta V per delta T nih gradiennya. Nggak kelihatan nih kuning. Gradien pada grafik VT adalah delta V per delta T. Ini apa? Delta V per delta T, perubahan kecepatan setiap waktunya, adalah pengertian dari percepatan. Kalau kita pengen sekecil mungkin, misalnya nih, ini kan lurus ya, misalnya melengkung deh visualnya. dV per dt. Turunan V terhadap waktu. Sehingga percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Berapa percepatannya? Ya udah, sesuai dengan gradiennya. A sama dengan turunin aja langsung 2, berarti pakai persamaan yang f aksen x sama dengan nx n-1, pakai yang ini aja biar lebih cepat. Itu. Nah, kalau kebalikannya apa namanya? Namanya integral. Integral ini adalah luas daerahnya. Ntar deh kita bahas di pertemuan selanjutnya, pertemuan video selanjutnya kalau sempet ya. Jadi buat tahu aja duluan, integral adalah kebalikannya dari turunan. Nah, jadi misalnya diketahui A, jangan A deh, V-nya, waduh suara Vespa. V-nya, kita pengen tahu, kalau kita nyari A-nya kan tinggal diturunin.
Gimana kalau kita nyari X-nya? Nah, itu namanya diintegralkan. Kalau naik ini diintegralkan. Nah, caranya adalah ya udah tadi kan V sama dengan dx, kasih garisnya, dx dt kan. Kita pengen nyari si x-nya sekarang, dx v dt. Nah, untuk kan dx ini kan sangat kecil nih tadi. Tadi kan d itu adalah perubahan delta sebenarnya, tapi deltanya sangat kecil gitu. Nah, kita pengen ngumpulin nih x-nya gitu. Namanya adalah integral. Oke, salah. Jadi x-nya adalah integral dari v dt. Nah, kita pengen tahu jaraknya dari waktu tertentu gitu. Dari T1 sampai T2 misalnya. Kita pengen tahu perubahan posisinya, bukan jarak, sorry salah ngomong. Nah, gitu. Jadi integral adalah kebalikannya dari turunan. Buat persamaan umumnya, kalau tadi turunan adalah nx n-1, kalau integral adalah a. Oke, x n plus 1 per n plus 1. Misalnya tadi kita anggap aja nggak tahu nih x sama dengan t kuadrat. Gue hapus. Anggap aja nggak tahu ya. Diam-diam aja. Nah, v-nya adalah 2t. Kita pengen tahu nih x-nya berapa. Coba kita pakai persamaan yang ini. Coba ya. Berarti v 2t. Berarti x-nya adalah 2t. Ini kan pangkat 1 nih. Ya kan? Pangkat 1 kan. Berarti 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1. 2t kuadrat per 2. Sehingga t kuadrat. Itu adalah persamaan dari posisinya. Gitu caranya. Nah, buat mencari perubahan posisinya, misalnya kita pengen ngukur dari 2 detik ke 4 detik. Gimana ya? Sini dihapus, nggak apa-apa ya. Dari 2 detik ke 4 detik. Oke. Caranya adalah t kuadrat. Maksudnya yang ini ya. 2 detik ke 4 detik. 2, 4. 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Caranya kayak gitu aja langsung. Tinggal masukin. Dapat 16 kurang 4. Hasilnya adalah 12. Perubahan posisinya. Dari detik keempat, dari detik kedua ke detik keempat. Gitu sih. Intinya integral tuh sebenarnya adalah luas daerah di bawah kurva. Ntar teman-teman bisa cari tahu atau aku jelasin di video selanjutnya kalau sempat. Nah, dan integral adalah kebalikan dari turunan. Gitu aja sih. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di komen.